Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di You Podcast di Unusia TV. Seperti biasanya, seperti sebelumnya, kita akan ngobrolin tentang program studi yang ada di Unusia. Nah, kali ini yang akan kita obrolin adalah seputar prodi agroindustri. Nah, telah bersama kami Kak Prodinya langsung. Ya, Selamat datang, Pak. Selamat datang Mas Ais. Perkenalkan saya Arwani dari Prodi Teknologi Agroindustri. Pak Arwani, sejak kapan Pak Arwani jadi Kaprodi di agro? Ceritanya gini dulu. Tahun 2020 ya, apa 2021 ya? 2020. Rekrutmen nih. Sampai diundur-undur sampai Desember. Nah, itu interview baru Januari apa Februari. SK turun itu Februari sampai Maret lah, kisaran itu. SK turun, berselang beberapa hari, nggak sampai 2 minggu kayaknya, langsung ditelepon Bu Dekan. Mas, gimana kalau jadi Kaprodi? Berarti awal 2021 udah jadi Kaprodi. Awal 2021. Ya mungkin Bu Dekan sudah paham, ini memang top, ini sangat layak sekali ini jadi Kaprodi, makanya langsung dijadikan Kaprodi. Sebenarnya layak nggak layak sih, nggak ada ukurannya ya. Itu kepaksa aja. Nah, kalau di agroindustri jadi selama jadi Kaprodi rumit nggak, Pak, prosesnya? Sebenarnya nggak rumit-rumit amat. Kalau bebannya ya, kalau orang bilang kalau perguruan tinggi itu di Tridharma ya. Kalau Kaprodi itu minimal Pancadharma. Kalau bisa malah Dasadharma 10. Tidak hanya 3, 5, Dasadharma ini Tacipa Parera hidup besu. Iya. Ya, itulah. Emang apa sih Pak yang dipelajari kalau di agroindustri itu? Sebenarnya gini, kalau agroindustri itu orang-orang ya, orang-orang awal-awal denger nih agroindustri, industri pertanian. Oh, berarti itu mempelajari tentang pertanian. Nanem-nanem kah, neraktor-neraktor kah, atau gimana ya? Mupuk-mupuk gitu ya. Ngurusin kerbu. Nah, ya kan. Dulu juga saya nggak tahu awal masuk TIP ya. Kalau agroindustri kan di nomenklatur sini. Kalau nomenklatur umumnya TIP, Teknologi Industri Pertanian. Teknologi Industri Pertanian. Sama agroindustri gitu kan. Nah, itu masuknya ya nggak tahu ini mau belajar apa sih gitu. Palingnya nanam-nanam gitu. Enggak, ternyata di situ banyak banget kemiripannya dengan industri. Industri pabrik. Iya. Jadi bukan ke pertaniannya, bukan ke kebunnya, malahan. Malah yang ditekankan di agroindustri itu industrinya, bukan Industrinya. agronya agraris gitu, enggak? Bukan. Itu yang ditekankan di universitas saya belajar. Seiring berjalan ya udah kuliah aja. Ya, kuliah aja lah, nggak terlalu mikir banyak-banyak gitu ya. Setelah jadi dosen baru tahu apa itu agroindustri. Karena memang dilatih langsung oleh asosiasi agroindustri yaitu APTA. Yang dulu langsung di coach langsung sama Prof Maksum. Prof Maksum. Oh iya, mantan rektor. Langsung di coach langsung sama Pak mantan rektor. Jadi dilatih apa sih agroindustri, cakupannya sampai mana gitu. Ya memang benar, agroindustri itu cakupannya sangat luas. Seperti halnya industri, karena memang mempelajari bahan pertanian menjadi produk yang kita makan, yang jadi kayak gini. Ini salah satunya, atau ini ataupun merchandise lainnya. Memang produknya itu agrokompleks. Aduh, pusing lagi tuh agrokompleks. Gimana? Agrokompleks itu pertanian kompleks. Jadi tidak hanya hasil pertanian, tapi perikanan juga masuk, kehutanan juga masuk. Tapi yang bukan besi, pemain mineral, itu masuknya ke ranah industri. teknik industri itu lebih luas daripada teknologi agroindustri. Oh, berarti seperti jembatan dari hasil bumi menjadi sebuah produk industri. Nah,
Itu dipelajari di di agroindustri. agroindustri. Yang hasil bumi yang bukan mineral ataupun minyak gitu Iya, bukan. iya, Yang memang hayati lah gitu gampangannya. Tapi kalau di dalam kelas tuh apa yang dipelajari Pak? Kalau misalkan pada hasilnya adalah agroindustri itu mempelajari tentang jembatan lah saya sebutnya jembatan, Ya, jembatan dari hasil bumi yang notabene hayati kemudian menjadi sebuah produk industri. Iya. Itu kalau di dalam kelas apa yang dipelajari Pak? Di dalam kelas sebenarnya tidak jauh beda dengan industri. Cuman yang ditekankan di agroindustri itu di bahannya. Karena bahannya berbeda dengan bahan industri. Nah, bahannya khusus agro. Kenapa berbeda? Karena memang produk-produk agro itu atau produk pertanian kompleks lah, perikanan kah ataupun pertanian itu cepat rusak. Iya kan? Iya, iya. Jangka waktunya nggak lama. Nggak lama. Iya, iya. Cepat rusak itu. Ya paling 1-2 minggu kadang ada. Ya walaupun Udah ada yang layu, membusuk dan Nah, lain sebagainya ya. jadi itu yang ditekankan di agroindustri. Bahan pokoknya itu berbeda dengan industri. Nah, untuk cakupannya ya mulai dari membuat barang ataupun produk, entah itu berupa makanan. Saya survei dari sekitar 32 atau 33 TIP yang ada di Indonesia. Kalau di luar nggak ada namanya agroindustri itu nggak ada, nggak ada jurusan teknologi agroindustri di luar nggak ada. Oh. Hanya di Thailand, hanya di Thailand. Iya. Alasannya apa? Karena itu hanya diterapkan pada negara-negara yang agraris gitu. Agraris itu bahannya ya spesifik kan ya. Yang paling mudah ditemukan ya di Indonesia. Karena agraris, kemudian dari sekian puluh tadi berapa? 30-an. 30-an itu. Ada yang mengkhususkan ke TIP-nya itu pangan. Jadi dia khusus untuk memproduksi kuliner pangan. Ya, bisa kuliner, bisa kopi-kopian. Iya. Ataupun bisa roti-rotian, roti boy, roti kawan-kawannya itu. Iya. Itu masuk di situ. Ada yang mengkhususkan ke situ. Ada lagi yang mengkhususkan seperti IPB lah, katakanlah yang paling besar ya di sekitar sini. Nah, itu mengkhususkan tidak khusus banget sih sebenarnya, lebih luas karena ahlinya lebih banyak. Nah, itu ada yang lingkungannya, limbahnya itu mau diolah jadi apa? Oh iya. Limbah Recycle, tahu, recycle. Ataupun limbah-limbah macam-macam lah. Kedelai. Ya tidak hanya itu, limbah dari umpamanya buangan di laut gimana? Oh iya. Itu ada, tapi di sekitar industri. Industri khususnya, industri ya hasil pertanian. Nah kalau itu kan luar biasa ya Pak, maksudnya mengolah dari bahan yang sudah tidak dipakai kemudian menjadi barang atau benda yang bisa bermanfaat atau bisa dijadikan sebagai alat industri misalkan, barang industri. Ya. Nah, fasilitasnya apa Pak dari kampus untuk menunjang pembelajaran seperti itu? Ya. Itu kan saya katakan tadi beberapa kampus ya. Iya. Kalau di Unusia sendiri apa, Pak? Nah, kan ada keunikan sendiri ya. Gimana tuh? Gimana? Jadi setelah di coach sama Prof Maksum ya, itu ya pikir-pikir nih, ini agroindustri Unusia mau dibawa kemana gitu kan ya. Itu pun juga masih bingung, 1-2 bulan awal masih bingung. Nah, kemudian ngundang lagi dari asosiasi, kemudian dari forum ketua prodi se-Indonesia ya 30-an itu ada ketuanya, kemudian diundang, kira-kira gimana? Itu semacam workshop gitu ya? Workshop, ya minimal untuk tambah pengetahuan saya, ini Indonesia mau dibawa kemana gitu ya. Tambah lagi dari industri juga. Dari industri ada, dari kemarin kami ngundang dari Tanihub, salah satunya startup gitu ya. Oh, startup. Startup itu. Setelah dipikir-pikir panjang nih, dengan tahapan ini kira-kira di 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan nih. 5 tahun ini ya paling
untuk agroindustri Indonesia itu ya kira-kira lulusannya bisa apa gitu ya. Satu, bisa berwirausaha. Hasil pertanian tadi. Wirausahanya jenisnya apa? Bisa makanan, bisa khususnya ke makanan sih. Tuh. Kemudian yang kedua, bisa jadi kalau analis nggak bisa ya, masih belum mampu lah di 5 tahun ini. Di 5 tahun ini belum mampu. Fokusnya ke teknisi dulu nih. Iya, ke teknisi dulu. Kemudian satu lagi adalah pendamping UMKM. Oh iya. Ya, UMKM itu kan kebanyakan produk-produk agroindustri, produk-produk pertanian kan. Entah itu keripik-keripikan, minum-minuman, ataupun produk kerajinan tangan. Nah itu kan, itu masih produk agro. Nah itu ya di kita lumayan banyak UKM-nya di Indonesia utamanya, apalagi ada jaringan dari NU. Nah, itu kan untuk mengangkat dari nahdiyin yang ada di daerah semua lah itu. Perlu pendampingan. Gitu. Emang beberapa temen saya itu yang lulusan agroindustri juga kebanyakan mereka mandiri secara ekonomi, Pak. Iya, jadi ada yang ternak lele, ada yang bikin sabun, ada yang ini itu punya produk masing-masing gitu loh. Nah, ya pada akhirnya saya yakin emang ya karena itu dipelajari di dalam bangku sekolah, bangku kuliah gitu. Bedanya iya memang. Nah, saya mau nanya, Pak. Semakin kesini ini semakin jarang, Pak. Terutama anak muda yang punya keinginan dan punya mindset bahwa ini dunia pertanian harus dirawat. Ya. Nah, semakin kesini ini makin jarang nih menjadi misalkan memilih untuk jadi petani misalkan, atau merawat tumbuh-tumbuhan, merawat ya hasil bumi itu, berkebun itu udah mulai jarang. Nah, saya pengen tahu nih pendapat Bapak sebagai kaprodi agroindustri gimana, Pak? Ini permasalahan yang cukup polemik sebenarnya. Iya. Tidak bisa hanya dipecahkan dari sudut tekniknya atau teknologinya. Kami kan dari teknologi ya. Ini butuh pendekatan sosial juga. Karena di lapangan orang yang sudah jualan cireng dari awal sampai akhir pun masih jualan cireng ya. Iya. Sampai tua. Nggak bisa jadi bos. Iya, bos cireng nah, gitu ya, nggak iya. bisa kan. Iya. Nah, jualan siomay, cilok ya tetap begitu aja gitu. Dari awal berdiri sampai entah kapan tetap sama. Nah, itu polemik sosial memang. Kami kalau masalah teknologi mau upgrade dari cireng yang memang gerobakan sampai outlet, kemudian sampai industri yang gede, UMKM sampai industri yang gede bisa. Ya. Ada, ilmunya dipelajari, teknologinya ada. Cuman masalah komitmen kan dari sosial ya, susah. Iya. Nah itu yang PR kami yang memang selama di lapang itu yang susah. Menerapkan teknologi yang sudah kita punya nih. Kami kasih gratis. Kami latih, didampingi. Ya selama pendampingan masih jalan. Produksi keripik apel umpamanya ya. Itu kan teknologinya lain, nggak bisa pakai penggoreng yang biasa. Keripik buah itu ada teknologi lain yang vacuum frying lah, penggorengnya vakum. Kami bisa mendampingi sampai dia jualan, sampai dia menghitung ini untungnya berapa. Gitu. Itu dipelajari semua. Kita milih supplier ataupun apelnya dari mana, atau kentangnya dari mana. Itu dipelajari semua sampai proses pemasarannya. Jadi dari awal milih jenis apel yang kayak gimana, kemudian cara memprosesnya kami juga punya. Sampai ke penjualan. Sampai ke penjualan juga ada, strateginya juga ada, manajemen pemasaran ya. Kalau sekarang e-commerce lah kembangannya, e-commerce ya. Itu ada, semua dipelajari itu. Jadi setelah lulus ya insya Allah bisa lah mandiri, wira swasta gitu. Bisa, sangat bisa. Tetapi ketika kami implementasikan di orang-orang yang memang notabene sudah memproduksi, entah itu dia memproduksinya skala kecil,
skala kecil nih, cuman sehari cuman 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Itu mau ditingkatkan itu susah. Kenapa? Karena mindsetnya Yang penting jualan. yang penting jualan. Yang gini aja masih hidup, ngapain repot-repot ya? Ini mungkin Pak, apa mental pedagang bukan bisnismen. Nah. Jadi yang penting setiap hari buka dagang, bukan gimana supaya ini dagangan besar gitu. Nah, itu kan yang memperbaiki mental ini agak susah kami. Iya. Ilmunya ya ada sih, cuman sedikit banget. Dari teknologi agroindustri ada, cuman dikit banget. Yang bisa mengolah itu yang dari ilmu-ilmu sosial. Makanya perlu kolaborasi. Nah, mungkin ini Pak, yang menjadi masalah kenapa banyak lulusan sekolah yang tidak memilih jurusan agroindustri. Karena mereka, yang saya lihat nih Pak, kemungkinan mereka itu melihat bahwa agroindustri itu adalah mengkader calon petani. Oh, ya enggak. Nah, ini yang mungkin belum tahu nih, masyarakat belum tahu, orang-orang belum tahu nih. Kalau petani, kalau di agroindustri ya petani yang smart dong, petani milenial. Di Parung sudah ada smart greenhouse. Nah, jadi mau hidroponik di sana masih bisa ya. Nah, sekarang kan era-era milenial, petani milenial rata-rata kayak gitu ya. Apalagi pandemi kemarin semakin banyak, semakin booming. Gitu. Khususnya apalagi organik gitu ya. Nah, kemarin juga sudah kerjasama dengan sertifikasi lembaga sertifikasi organik. Jadi lulusan diharapkan ya nantinya selain bisa bertani milenial nih, sertifikasi organiknya dapat, kerja pun lebih gampang misalnya dengan berbagai sertifikasi. Ke depan tidak hanya sertifikasi organik yang di hidroponik itu, tapi juga sertifikasi proses pengolahannya. Pengolahannya itu kan belum ya? Iya, belum. Nah, itu kami dorong nanti pengolahannya, entah itu mendirikan usaha itu perlu surat-surat apa ke pemerintah ataupun ke Pemda gitu ya. Kemudian dari segi kebersihan akan kalau PKL gitu yang di pinggir jalan kan ya nggak terane. Belum juga kehalalan juga ya. Apalagi ini disokong oleh PSH Unusia. Ada PSH-nya. Sudah ada channel UKM sekian ratus, banyak ya. Ini tinggal ya kalau lulus dari teknologi agroindustri tinggal nyemplung saja di situ, ngapain? Pusing-pusing. Ringan sekali. Nah, saya pengen Bapak menyampaikan nih kepada mungkin yang nonton ini yang masih ragu dan belum tahu dengan agroindustri supaya meyakinkan yang nonton, Pak. Gimana ya cara meyakinkannya? Ya, bahwa di agroindustri itu nggak cuman pelajari cara gimana bertani yang baik dan benar gitu loh. Tapi jauh daripada itu menjadi petani yang smart itu kata Pak Arwani tadi. Petani milenial lah. Iya, nggak cuman produksi padi gitu, tapi gimana supaya padi itu menjadi bahan industri yang besar, yang hebat, yang bagus gitu. Nah, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan bahwa Unusia sudah mulai merapat ke marketplace untuk ini Pak, untuk sudah ada marketplace. Sudah ada marketplace-nya. Di mana itu? Itu di Shopee sudah disediakan. Oh, Orange. Iya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendapatkan beberapa produk dari Unusia seperti tumbler, ada goodie bag, dan mungkin yang lain seperti jas alma mater itu, supaya nggak perlu lagi ke kampus dan bayar ke bagian keuangan, Pak. Tinggal klik bayar lewat Shopee, ya. Nanti akan ada kurir yang nganter ke rumah. Enak gitu. Iya. Nggak usah repot-repot ke kampus, tanda tangan ya. Dulu kan saya kalau di kampus pembagian alma mater itu nunggu antri ya, belum perjurusan, belum sini enggak ya. Nah, sekarang kita sudah mulai merapat ke dunia marketplace seperti itu. Tokonya namanya Unu Indonesia. Unu Indonesia. Nah, selain daripada itu, untuk teman-teman yang nonton video ini, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin tahu lebih banyak tentang Unusia, bisa cek di website kami di unusia.ac.id. Itu lengkap di sana, bisa kalian kepo tentang hal apa, ada di sana. Kalau ada pertanyaan via WhatsApp juga ada di sana. Jadi tenang, nggak usah khawatir kalau kepo-kepo dengan Unusia. Kalau masih kurang di humas ya lempar saja ke saya, nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Nanti ke Pak Arwani juga gampang nanti. Nanti nomornya akan kita sediakan di bawah. Boleh nggak Pak? Boleh. Oke, nanti di bawah ini ya nomornya.
biar editor ada kerjaannya. Oke, terima kasih Pak Arwani. Sama-sama. Makasih, Mas. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah main-main di studio Unusia TV. Sama-sama. Semoga ke depan prospek agroindustri semakin melejit daripada yang lain dan sekarang semakin top ke atas. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Saya Ais Fatin Mustafa dengan tamu yang spesial. Muhammad Arwani. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.